هلا بكم أيها المتابعون المشاركون أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات. نراكم تاني في هذا الموقع التعليمي التي تهتم بشؤون تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فعلا كان أنا سعيد معكم في هذا اليوم السعيد وفي هذا الموقع المبارك لنتحدث ونتناقش ونتبادل الآراء ونعالج الفقه المحور التعليم عن بعد. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang konsep pembelajaran jarak jauh ya. Au ma yusamma fi lughatina al-arabiyyah yani at-ta'lim an bu'ad. Karena pada akhir-akhir ini mungkin setahun ini kita semuanya fokus eh, memulai pembelajaran dalam konsep berjejaring atau pembelajaran jarak jauh atau menggunakan teknologi digital dan lain sebagainya. Ana la urid an utila alaikum, saya tidak ingin memperpanjang tentang mukaddimah ini. Wa da'uni an akhudakum ila hadhihi asy-syashah al-jahiza amamakum. مقدمة لهذا العرض يعني أن نعالج مفهوم التعليم عن بعد. ما هو تعليم عن بعد؟ وما أدراك ما التعليم عن بعد. التعليم عن بعد أو ما يسمى باللغة الإنجليزية يعني distant learning ya. Jadi at-ta'lim an bu'ad itu lawan katanya kalau artinya pembelajaran jarak jauh, lawan katanya adalah pembelajaran tatap muka atau at-ta'lim wajhan biwajhin ya. At-ta'lim wajhan biwajhin itu lawan katanya at-ta'lim an bu'ad. Huwa ahadu turuq ta'lim al-haditha nasabiyan. Itu termasuk metode pembelajaran yang terbaru secara masanya. Karena dulu nggak ada, adanya sekarang. Makanya dianggap metode pembelajaran yang terbaru. Wa yu'tamad mafhumuhu al-asasi ala wujudul muta'allim fi makanin yahtalifu 'anil masdar. Yang dimaksud dengan pembelajaran jarak jauh adalah konsep dasarnya adalah seorang pelajar berada di tempat yang berbeda dari sumber belajar. Nah, sumber belajar itu bisa berupa kitab, bisa berupa buku, bisa bertemu dengan guru-guru dan lain sebagainya. Wa huwa naqlu barnamij ta'limi min mawdu'i fi khal muassasah ta'limiyatin ma ila amakin mutafarriqah jughrafiyan, atau pembelajaran yang berada di sekolah tapi pembelajaran itu dilakukan di tempat yang berbeda ya. Jadi gurunya di sekolah misalnya tapi muridnya di siswa. Jadi fi amakin mutafarriqah jughrafiyan. Jadi tempat-tempat yang saling berpisah secara letak geografis. Misal guru tetap masuk di sekolah tapi muridnya tetap di kelas, atau gurunya di rumah, muridnya juga di rumah ya. Wa yahdif ila jadbi tullab la yastati'una tahta dhuruf al-adiyah al-istimrar fi barnamij ta'limi taqlidi. Jadi fungsinya, tujuannya yaitu agar siswa yang tidak mampu untuk menjalankan proses perkuliahan atau pendidikan atau pembelajaran secara natural atau terbiasa datang ke kelas dan lain sebagainya, karena keadaan yang tidak memungkinkan akhirnya pembelajaran ini dimunculkan ya, at-ta'lim an bu'ad. Mustalahat al-mutadawilah. Jika kita membicarakan tentang ta'lim an bu'ad ya, pembelajaran jarak jauh, tentu di sana ada istilah-istilah yang sering kita dengar selain daripada ta'lim an bu'ad. Apa perbedaan istilah-istilah tersebut dengan istilah ta'lim an bu'ad? Hunaka khata' syai'. Ada kesalahan yang sangat familiar di kita ya. Fi i'tibari anna ta'lim an bu'ad huwa muradifun li ta'lim abral internet. Ada yang menganggap bahwasanya pembelajaran berbasis internet itu sama dengan pembelajaran jarak jauh atau dalam kata lain sinonimnya ya. Tapi bukan itu. Wa fi waqi'il amri, sebenarnya fa inna ta'lim min khilalil internet huwa ahad wasail ta'lim an bu'd. Padahal pembelajaran menggunakan internet itu berjejaring merupakan salah satu media pembelajaran jarak jauh. Akan tetapi karena istilah internet ini sangat familiar, akhirnya dikait-kaitkan bahwasanya ta'lim internet itu, menggunakan internet itu sinonim daripada ta'lim an bu'd atau pembelajaran jarak jauh. Lah, istilah apa yang muncul ketika kita membicarakan pembelajaran jarak jauh? Wa ala sabilil mithal at-ta'lim as-sahabi. Nah, ada yang muncul ya sama, artinya sama, tapi ada penggunaan istilah lain. Wa ta'lim online, wa ta'lim al-mamzuj atau naqul fi lughatina al-injiliziyah yani blended learning.
أو التعليم الرقمي digital learning والتعليم التقني والتعليم المتنقل والتعليم المدمج والتعليم على الهواء وما أشبه ذلك. Nah, ada yang seperti itu. Ada ta'lim al-elektroni atau e-learning. Itu istilah-istilah yang hampir serupa dengan ta'lim an bu'ad. Oleh karena itu, daripada kita membicarakan tentang banyak hal tersebut, kita ambil satu saja yang paling familiar di antara kita ya. Di antara beberapa model pembelajaran jarak jauh itu ada yang namanya at-ta'lim al-elektroni atau naqul fil lughatil ingliziyah e-learning. Ya, baik. Ta'alu nabda. ما هو التعليم الإلكتروني؟ وما أدراك ما التعليم الإلكتروني؟ التعليم الإلكتروني هو نظام تفاعلي للتعليم يقدم للمتعلم باستخدام teknologi الاتصال والمعلومات. Jadi sebuah sistem pembelajaran ya yang disampaikan kepada peserta didik dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi. Ya. Wa yu'tamad ala bi'atin elektroniyah, rakmiyah, mutakamilah tu'rid al-muqarrarat ad-dirasiyah abra syabakat ad-elektroniyah. Jadi sebuah pembelajaran yang saling menyempurnakan ya, terintegrasi yang menampilkan beberapa referensi yang akan dipelajari melalui jaringan internet atau elektronik tersebut ya. Wa tuwaffir sabil al-irsyad wa tawjih wa tanzim al-ikhtibarat wa kadzalika isaratul masadir wal amaliyat wa taqwimiha. Termasuk di dalamnya tidak hanya menyampaikan materi saja tapi juga mengajarkan, membimbing, membentuk sistem ujiannya seperti apa, terus model pembelajarannya seperti apa, evaluasinya seperti apa, itu dilakukan semuanya secara daring atau dalam jaringan atau e-learning ya. Selanjutnya khasa'is ta'lim al-elektronik. Jadi pembelajaran e-learning ini punya karakteristik ya. Apa itu karakteristiknya? Yumkin ikhtisar khasa'is ta'lim al-elektronik fi muqad kaunihi yuqaddam abral hasub wa syabakatihi. Biasanya pembelajaran e-learning ini dilakukan dengan menggunakan hasub atau komputer. Lah, kalau sekarang ada Android atau HP ya mungkin bisa masuk di dalamnya. Wasyabakatuhu artinya berbagai fasilitas yang apa namanya? Internet yang tersedia di dalamnya. Muhtawa rakmiyan muta'addid al-wasaid. Jadi pembelajarannya tersebut dilakukan dengan berbagai wasaid media, biasanya berupa nusus maktubah, baik itu berupa teks PDF, au mantuqa atau voice note, au mu'athirat sautiyah, au rusumat, gambar-gambar gerak, wasuar thabita mutaharika, film ya, au laqtat al-video atau video-video, potongan video ya. Bihaitsu tatakamal hadhihi wasaid ma'a ba'dihha ba'd. Jadi di antara beberapa model media tersebut yang akan dipelajari itu saling menyempurnakan ya, saling terintegrasi. Jadi kalau videonya ini teksnya seperti ini, soalnya seperti ini. Jadi tidak berbeda dengan yang lain ya. Dan yang paling penting yudaru hadza ta'allum elektroniyan. Pembelajaran ini dilakukan secara digital. Ya. Haitsu yuwaffiru adatan minal khidmat aw maham datil alaqah bi amaliyati idarati ta'lim wa ta'allum. Wa qalilut taklifah. Lah, perbedaannya pembelajaran klasik dengan pembelajaran e-learning ini ya qalilut taklifah. Artinya bebannya lebih dikurangi. Muqarana bi ta'allum at-taqlidi daripada pembelajaran langsung tatap muka ya, kama yusaid al-muta'allim ala iktisabi ma'arifi bi nafsi, juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari informasi dengan sendirinya ya, melalui internet tadi. Fayuhaqqid dzalika at-tafa'uliyah ya. Jadi tidak hanya sumber belajar itu dari guru tapi siswa peserta didik diberi kesempatan untuk apa namanya? Mencari informasi atau pengetahuan sendiri. Nah, selanjutnya anwa'ut ta'lim al-elektronik. Jadi jenisnya, macamnya pembelajaran e-learning ini umumnya ada 3 ya. Tasannaf ala wujudil muta'allim wal mu'allim fi nafsil waqt awil aqs. Menurut jika dilihat dari segi adanya atau hadirnya peserta didik dan guru dalam satu waktu atau sebaliknya atau dalam satu tempat dia ada di situ semua, itu ada 3. Yang pertama adalah ta'lim al-elektroni al-mutazamin atau synchronous e-learning. Jadi kita sekarang kan hari Ahad ada perkuliahan sinkronis ya.
Apa itu perkuliahan sinkronis? Nah, nanti kita bahas. Wa ta'lim al-elektroni ghairul mutazamin atau asinkronis learning. Dan yang terakhir adalah at-ta'lim al-mukhtalif. Nah, ta'alu nu'alij fil bidayah yakni at-ta'lim al-elektroni al-mutazamin. Apa itu pembelajaran sinkronus ya? At-ta'lim al-elektroni al-mutazamin huwa at-ta'lim al-hawa atau al-bath al-mubashir. Jadi pembelajaran yang dilakukan secara daring awil bath al-mubashir dan menggunakan tatap muka secara langsung ya atau siaran langsung. Bathun mubashir itu siaran langsung. Walladhi yahtaju ila wujudil muta'allimin fi nafsil waqt amama ajhizatil hasub. Jadi mengharuskan seorang peserta didik ya hadir dalam satu waktu ya di depan LCD laptop tadi atau bisa di layar laptop atau layar HP dan lain sebagainya. Untuk apa? Li'ijra'in niqash, untuk berdiskusi wal muhadatsa bainal muta'allimin anfusihim, untuk bercakap berdialog antara sesama siswa atau dengan guru wa bainahum wa bainal muallim. Wa yatimmu hadzal niqash biwasitatin mukhtalif adawat ta'lim elektronik. Dan biasanya menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Misalnya al-lauh al-abyad atau namanya whiteboard atau ada aplikasi namanya whiteboard atau al-fusul al-iftirahdiyah atau kelas Google Classroom itu termasuk al-fusul al-iftirahdiyah ya. Jadi al-mu'tamarat abdul video awis jadi menganakan seminar atau conference ya seperti Zoom ya, itu al-mu'tamarat itu conference baik itu dengan video atau suara. Wa ghurafud dardasha itu chatting ya, chatting secara langsung. Nah, itu modelnya. Tentu pembelajaran sinkronus ini ada kelebihan dan kekurangannya. Amma ijabiyatuhu, kelebihannya adalah husulul muallim ala tahiyatin rajihah fawiyah. Jadi siswa dapat memperoleh pengetahuan secara langsung dari guru. Atau yang kedua adalah taklilut taklifah. Bebannya sangat kecil, tidak terlalu besar ya. Wal istihna anidhahab ila maqalidil rasa. Jadi tidak perlu datang ke tempat sekolah. Adapun sisi negatifnya adalah hajatuhu ila ajhizatin haditsah wa syabakah ittisal jadidah. Jadi dibutuhkan layar yang modern ya seperti Android HP-HP kita ini, wasyabakat ittisal ajyidah, terus koneksi internet yang stabil lah, itu sisi negatifnya ya. Maka sering kita temukan ya ketika kita melakukan pembelajaran online ada teman-teman yang tidak bisa login, ada teman-teman yang di lain suaranya jelas tapi di dia suaranya tidak jelas. Ada yang di lain bisa lihat videonya muncul tapi yang lain tidak bisa melihat videonya. Lah itu salah satu kekurangannya. Al-iltizam wa taqayyub bil waqtil muhaddad lidurus liwujudil muta'allim wal muallim fi nafsil waqt. Jadi mengharuskan ya atau keterikatan antara guru dan murid berada dalam satu waktu. Lah dan waktunya itu kan sangat terbatas kalau taklim mutazam. Kalau di kita 50 menit ya. Fi ba'dil ahyan dalam kadang-kadang ijra'u bahthin kharija mantiqati ta'allum mimma yushattituhu adid dirasah. Terkadang pembelajaran online ini sering keluar dari topik ya. Topiknya A tapi karena menjelaskan apa nanti bergeser ke B dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita tidak saling tatap muka dan tidak bisa mengingatkan secara langsung, mau mengingatkan tapi nggak enak atau mengganggu yang lain. Atau kalau pakai Zoom mikrofonnya dimatikan atau fitur chatnya error dan lain sebagainya. Oke, itu yang sinkronis ya. Sekarang ta'lim al-elektronik ghairul mutazamin. Huwa ta'lim ghairul mubashir. Jadi pembelajarannya tidak dilakukan secara langsung ya. La yahtaj ila wujudil muta'allimin fi nafsil waqt. حيث يتمكن المتعلم من الحصول على دراسة حسب الأوقات المناسبة له وبالجهد الذي يرغب في تقديمه. Jadi tidak mengharuskan peserta didik hadir dalam waktu tertentu. Nah, haitsu yatamakkan al-muallim sehingga peserta didik ya bebas mengakses kapan saja atau waktu yang paling sesuai bagi dia untuk belajar. Nah, tapi kalau di model seperti itu di lingkungan kita ini kurang sesuai ya, karena nanti
em, tidak bisa menjamin itu, maka diadakan adanya absen. Absennya pada waktu itu, lah tugasnya 2 minggu. Kalau saya model seperti itu. Jadi absennya tetap seperti itu, tapi tugasnya untuk asinkronis 2 minggu. Dan sampean bisa bebas memilih kapan mengerjakan tugas itu dan menggunakan referensi apa saja. Ya, yastamil adawat mithl balik elektroni, bisa menggunakan aplikasi berbasis email, wal web atau web, wal qawaim al baridiyah atau sistem evaluasi yang lain, wa jumu'atun niqash dan kumpulan diskusi grup fokus group discussion itu ya, wa protokol naklil malaf wal aqras al mudammija atau bisa mengirim file dan lain sebagainya. Itu termasuk asinkronus. Tentu juga ada kelebihan dan kekurangannya ya. Adapun kelebihannya adalah husulul mu'tallim ala dirasah hatsbal awqat al munasibah lahu. Positifnya adalah siswa peserta didik bebas ya menentukan waktu yang paling tepat baginya untuk mengerjakan sesuatu atau belajar ya. Talaqi ta'lim hasbal majhud alladhi yarghal muta'allim fi taqdimihi. Jadi dia mampu mencari bebas mencari referensi mana saja ya yang dia sukai yang membantunya untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, yang ketiga, atamakkun min i'adati dirasatil madah wa ruju' ilaiha elektronian hasbal hajah. Jadi dia ya berkesempatan untuk mengulangi pelajaran yang telah lalu. Ya, misalnya pada pelajaran ini disampaikan kan sinkronis. Tapi pada waktu asinkronis dia lupa apa materinya, jadi dia bisa merujuk lagi kapanpun ia mau. Ya, hasbal haja. Salbiyatuhu sisi negatifnya ada mukhusulil muta'allim ala tahdiyatin rajika fawriyam dan mu'allim. Dia tidak akan mendapatkan informasi secara langsung ya, baik pengetahuan dan lain sebagainya dari seorang guru. Ya, karena guru tidak ada dalam waktu itu. Yuaddi ilal intiwaiyah fi ta'allum li'annahu yaqum bi aslihi anil mustama' wal asdiqa min haitsu ta'allum. Nah, yuaddi ilal intiwaiyah. Dia jika merasa pesimis atau merasa sendiri karena pada waktu itu dia belajarnya sendiri-sendiri, tidak lagi ketemu dengan teman, tidak lagi bertemu dengan guru dan lain sebagainya. Ya. Yuaddi ila khilmanil muta'allim min su'alil mu'allim an nuqtatin ma bidakhil al-amaliyah ta'limiyah. Terus negatifnya ketika dia menemukan kesulitan dia tidak tahu dia akan menyampaikan atau bertanya ke siapa karena guru tidak ada pada waktu itu, teman-teman tidak ada pada waktu itu ya. Kecuali dia sudah guru tersebut sudah memberikan informasi kalau misalnya ada pertanyaan bisa dilakukan di luar situs daring. Ya, misalnya pakai WA atau pakai Messenger dan lain sebagainya. Itu di antara sisi negatifnya. Yang ketiga adalah at-ta'lim al-elektroni al-mukhtalid. Jadi madhab ini yaitu melihat bahwasanya sinkronus dan asinkronus itu punya kelebihan dan kekurangan. Tapi bagaimana kalau sinkronus dan asinkronus ini kita gabungkan jadi satu ya. Termasuk kita ini ada sinkronus dan ada asinkronus. Jadi at-ta'lim al-elektroni al-mukhtalid ya saling digabungkan. Nah, di sini ada keterangan live atau sinkronus atau on demand atau asinkronus. Nah, itu model-modelnya face to face atau online atau coaching atau bimbingan ya, kolaborasi atau community. Nah, sedangkan asinkronus itu berbasis multimedia, web, support dan lain sebagainya. Yastamil al-mutazamin taratan wa ghairil mutazamin taratan ukhra. Terkadang pakai sinkronus, terkadang pakai asinkronus. Hasban nasyatat al-muqtaraha min tarfil muallim. Nah, disesuaikan dengan kegiatan yang akan diajukan oleh seorang guru. Fa huwa yu'til muta'allim aktsar khuriyatan. Tentu siswa juga di sini merasa lebih bebas ya, memilih antara bisa sinkronus dan bisa asinkronus. Wa yuhaqqiq naw'an minal istimaiyah fit ta'allum. Jadi rasa sosialnya dalam belajar itu ada. Oke, selanjutnya ma'ayal jaudati ta'lim al-elektroni. Bagaimana kita menyiapkan pembelajaran berbasis e-learning atau pembelajaran daring yang memenuhi standar al-jaudah ya, standar baik lah, mutu yang baik lah. Ya, di sini ada 3 poin yang harus kita perhatikan ya apabila kita ingin menyiapkan pembelajaran e-learning yang baik. Ya. Yang pertama adalah li'ta ibarat ta'lim al-qur'aniyya dautu jawdan akbar yajib mura'atu wa tahqiq al-nasir al-atiyah. Jadi yang pertama adalah al-ahdaf at-ta'limiyah. Jadi pembelajaran sebelum memulai pembelajaran e-learning tentukan tujuan pembelajarannya apa.
target yang ingin dicapai apa. Ya, yatim tahdidul ahdaf fi bidayatil amal. Dan ini biasanya di sebelum e-learning dimulai. Jadi pada awal mulanya. Wasyaghatuha fi uslubin wadih wa qabilatan lil qiyas. Jadi dijelaskan dengan gaya bahasa yang jelas atau wa qabilatan lil qiyas. Terus ikhtiar strategi ta'lim. Terus strategi mengajarnya seperti apa? Sinkronis apa pakai asinkronis? Nah, atau dicampur dua-duanya ya. Yang jelas hal-hal yang menunjang untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah wajihatud dars, materi pelajaran itu sendiri, ya. Tatamayyaz wajihatu tafa'al bisuhulatil istihdam, ya. Jadi materinya mudah untuk diakses. Ittisyam muhtawa safha bil basata wa dzikra wa adamu takalluf, yang tidak terlalu membebankan mahasiswa. Ingatlah ya, tujuannya pembelajaran e-learning itu memudahkan, bukan malah menyulitkan, ya. Tanzimul maddah al-amaliyah bi anasir al-mukhtalifa fi tansik al-munasib, ya. Materinya tersusun atau tersistem. Misalnya pada asinkronis pertama ini, sinkronis pertama ini, asinkronis kedua ini dan lain sebagainya, itu materinya saling musalsal, ya, sistematis. Nah, yang kedua, yang terakhir adalah asyakal wal madhar. Lah, karena kita berbasis digital, semuanya tampil dalam layar pembelajaran, baik itu layar laptop atau layar HP, maka tampilannya juga harus bagus. Nah, tampilannya juga harus bisa terbaca, jelas dan lain sebagainya. Ada waktu tanaqul wadhihah. Wa ya'raf alaihi bisuhulat wa tamayyizul waslat wal irtibatiyah. Banyak aplikasi-aplikasi yang menyediakan taklim pembelajaran jarak jauh. Tetapi sampean harus selektif memilih beberapa aplikasi itu. Pilihlah yang memiliki tampilan dan akses yang mudah dijangkau oleh mahasiswa. Nah, misalnya yang berwarna atau misalnya tentu misalnya dalam pembelajaran learning yang familiar di kita ada Zoom, ada Google Classroom, ada ini dan lain sebagainya. Lah, kita pilih di antara beberapa aplikasi tersebut yang lebih cocok dengan materi kita dan materinya juga harus eh, bisa terbaca di semua aplikasi digital tersebut, ya. Itu tiga hal yang perlu diperhatikan ketika kita ingin mendesain pembelajaran e-learning, ya. Yang pertama adalah al-ahdaf at-ta'limiyah, tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah wajihatud dars, konten daripada materi itu sendiri, asyakil atau madhar. Jadi tampilan atau proses estetika daripada materi itu sendiri. Eh, ya, saya kira itu yang bisa kita diskusikan sama-sama pada pagi hari ini. Asykurukum ala husnil insat wal mutaba'ah, tamaniyati lakum bitaufiq wan najah wa tuntum fi khairin wa afiyah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.